Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sasti. Saya dari Universitas Gadar Bangsa Palembang, Fakultas Kebidanan Keperawatan, Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 19250010. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia dalam kehamilan. Yang pertama itu ada hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Yang pertama itu ada hormon kehamilan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon kehamilan ini hanya ditemukan pada tubuh seorang wanita hamil yang dibuat oleh embrio segera setelah pembuahan dan karena pertumbuhan jaringan plasenta. Hormon kehamilan yang dihasilkan oleh Fili Chlorales ini berdampak pada meningkatnya produksi progesteron oleh induk telur sehingga menekan menstruasi dan menjaga kehamilan. Kemudian yang kedua itu ada hormon kehamilan HPL atau Human Placenta Lactogen. Adalah hormon yang dihasilkan oleh plasenta, merupakan hormon protein yang merangsang pertumbuhan dan menyebabkan perubahan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Hormon kehamilan ini berperan penting dalam produksi ASI. Kadar HPL yang rendah mengindikasikan plasenta yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada hormon kehamilan relaksin. Hormon kehamilan yang dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta, melembutkan leher rahim dan merelaksasikan sendi panggul. Kemudian yang keempat ada kehamilan estrogen. Dihasilkan oleh ovarium dan mempengaruhi pertumbuhan endometrium rahim. Perubahan histologi pada vagina mempengaruhi pertumbuhan saluran kelenjar mamanya sewaktu menyusui, mengontrol pelepasan LH dan FSH, mensensitifkan otot-otot uterus, mengendorkan serviks, vagina, vulva, serta menimbulkan kontraksi pada rahim. Estrogen juga memperkuat dinding rahim untuk mengatasi kontraksi saat persalinan. Hormon ini juga melembutkan jaringan tubuh sehingga jaringan ikat dan sendi tumbuh menjadi lemah sehingga tidak dapat menyangga tubuh dengan kuat. Hormon estrogen berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem genital, organ reproduksi, dan payudara. Kemudian yang kelima itu ada hormon kehamilan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk membangun lapisan di dinding rahim untuk menyangga plasenta di dalam rahim. Juga dapat berfungsi untuk mencegah gerakan kontraksi atau pengerutan otot-otot rahim, sehingga persalinan di sini bisa dihindari. Hormon ini juga membantu menyiapkan payudara untuk menyusui. Kemudian yang keenam itu ada hormon kehamilan MSH atau melanocyte stimulating hormone. Hormon kehamilan ini merangsang terjadinya pigmentasi pada kulit. Contohnya itu seperti menggelapkan warna putih susu dan daerah sekitarnya, pigmentasi kecoklatan pada wajah, pada bagian dalam, dan garis dari pusar ke bawah atau linea nigra. Kemudian ada urin atau air kencing merupakan salah satu sisa metabolisme tubuh, dapat memberikan gambaran keadaan kesehatan tubuh kita. Jadi kandungan urin yang dapat diketahui dengan pemeriksaan kimia antara lain yang pertama, kepekatan. Kepekatan urin disebut juga osmolalitas atau specific gravity. Dapat dihitung dengan berat jenisnya. Berat jenis adalah perbandingan berat urin dengan air murni dalam volume yang sama. Semakin banyak bahan padat dalam urin, semakin tinggi berat jenis urin. Contoh, ketika Anda minum banyak cairan, ginjal akan membuat urin yang encer sehingga berat jenisnya rendah. Bila Anda tidak minum cukup cairan, ginjal Anda membuat urin yang pekat sehingga berat jenisnya tinggi. Kemudian yang kedua ada keasaman. Ginjal berperan penting dalam menjaga kesehatan asam-asam tubuh. Oleh karena itu, kondisi apapun yang menghasilkan asam atau basa dalam tubuh atau konsumsi makanan yang bersifat asam atau basa secara langsung dapat mempengaruhi pH urin. Keasaman diukur dengan pH. Urin bersifat asam jika pH-nya kurang dari 7, bersifat basa jika pH-nya lebih dari 7.
Urin yang bersifat asam berkaitan dengan risiko penyakit asam urat dan batu ginjal. Sebagian besar penyakit degeneratif berkaitan dengan defisiensi mineral yang menyebabkan cairan tubuh, termasuk urin, menjadi lebih asam. Kemudian ada yang nomor 3 itu protein. Protein biasanya tidak ditemukan dalam urin. Demam, olahraga keras, kehamilan, dan beberapa penyakit dapat menyebabkan protein berada dalam urin. Kondisi di mana terdapat protein di dalam urin disebut proteinuria. Albumin adalah jenis protein yang lebih kecil dari protein lainnya dan keberadaannya dalam urin mengindikasikan tahap awal kerusakan ginjal. Keberadaan albumin dalam urin disebut albuminuria. Kondisi lain yang dapat menyebabkan proteinuria adalah gangguan yang meningkatkan protein dalam darah, seperti multiple myeloma, kerusakan sel-sel darah merah, peradangan, keganasan atau kanker, atau cedera pada saluran kemih. Kemudian kita lanjut ke glukosa. Glukosa adalah jenis gula yang ditemukan dalam darah. Biasanya, glukosa sangat sedikit atau tidak ada dalam urin. Ketika tingkat gula darah sangat tinggi, seperti pada diabetes yang tidak terkontrol, ginjal mengekskresikan glukosa ke dalam urin untuk mengurangi konsentrasinya di darah. Keberadaan glukosa dalam urin yang disebut glukosuria juga dapat disebabkan oleh gangguan hormonal, penyakit hati, obat-obatan, dan kehamilan. Ketika terjadi glukosuria, tes lain seperti tes glukosa darah biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab yang lebih spesifik. Kemudian lanjut ke keton. Bila karbohidrat tidak tersedia, tubuh memetabolisme lemak untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan. Pemecahan lemak untuk energi menghasilkan zat limbah yang disebut keton. Keton biasanya tidak ditemukan dalam urin. Sejumlah besar keton dalam urin dapat menunjukkan kondisi sangat serius yang disebut ketoasidosis diabetik. Kemudian nitrit. Bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK membuat enzim yang mengubah nitrat menjadi nitrit. Nitrit dalam urin menunjukkan adanya infeksi saluran kemih atau ISK. Kemudian esterase leukosit. Esterase leukosit adalah enzim yang ditemukan dalam sel darah putih. Kehadiran esterase leukosit di urin merupakan pertanda peradangan yang umumnya disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Kemudian C darah. Kemudian kita masuk ke darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Macam-macam sel darah itu ada 3. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit atau red blood cell adalah sel darah yang paling banyak dan fungsinya untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh lewat darah. Bagian dari eritrosit terdiri dari hemoglobin, yaitu sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Kemudian yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit atau white blood cell adalah sel yang membentuk komponen darah. Leukosit ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Leukosit tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler. Kemudian yang ketiga ada keping darah. Keping darah adalah sel yang tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya dengan bentuk tidak beraturan dan ukuran diameter 2-3 mikrometer yang merupakan fragmentasi dari megakaryosit. Keping darah, trombosit tersirkulasi dalam darah dan terlibat dalam mekanisme hemostatis tingkat sel dalam proses pembekuan darah dengan membentuk darah beku. Baiklah,
Saya kira saya hanya bisa menjelaskan itu saja. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.